Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Tiba-tiba bangsa ini dikejutkan dengan satu keputusan Presiden Prabowo, yaitu memberi abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong divonis korupsi dan amnesti untuk Hasto divonis menyuap anggota KPU ya. Vonis untuk Tom Lembong, dia dituduh sebagai koruptor, sudah berjalan hasil akhir gelar pengadilan ya, gelar perkaranya. Kemudian vonis untuk hakim untuk Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, sudah dijatuhkan juga sekitar minggu yang lalu ya. Dia dituduh bersalah dan terbukti, kemudian dia harus dihukum 3,5 tahun penjara dan membayar biaya perkara ya. Jadi selama ini kan mata dan telinga publik kita kan sedang diarahkan ke corong-corong pengadilan, corong hukum kita, yaitu pertama corong diarahkan untuk isu atau masalah tuduhan ijazah palsu untuk Pak Jokowi, dan yang kedua diarahkan ke pintu hukum juga, yaitu kasus Tom Lembong dan kasus Hasto Kristianto. Sehingga ketika Prabowo tiba-tiba memberikan abolisi dan amnesti ini sangat mengejutkan banyak orang ya, di luar dugaan banyak orang. Tapi sebenarnya sih amnesti dan abolisi ini soal biasa di dalam keputusan Presiden menjelang 17 Agustus, sehingga Presiden akan memberi banyak hadiah-hadiah bagi dalam dunia hukum, seperti banyak terpidana yang akan mendapatkan pengampunan dari potong masa tahanan, potong masa menjalani hukumannya, itu bisa biasa. Tapi karena masalah Tom Lembong dan Hasto Kristianto ini sangat menyita perhatian publik, akhirnya masyarakat terkejut. Masyarakat sudah konsentrasi masyarakat bahwa ini akan mengarah kepada penjara, dua-duanya. Tiba-tiba keputusan Presiden Prabowo mengejutkan ini sehingga masyarakat kaget. Baik masyarakat yang pro Tom Lembong dan pro Hasto maupun masyarakat yang kontra Tom Lembong dan kontra Hasto, semua kaget ya. Kok tiba-tiba ada keputusan yang begitu mengejutkan ini. Pertama, memang kita harus memahami bahwa secara ketatanegaraan memang keputusan abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden ini merupakan salah satu bentuk prerogatif Presiden yang tidak dapat diganggukan oleh siapapun. Saya kira MK pun tidak punya hak untuk mengadili ini, karena itu prerogatif Presiden ya. Tetapi yang saya mau bicara di sini sekarang adalah apa dampak dari keputusan Presiden ini. Dampak terhadap kehidupan bernegara kita, dampak terhadap situasi politik kita, dampak terhadap stabilitas pemerintahan kita, itu akan berdampak ke depan. Yang berikut lagi, yang setelah kita akan berbicara soal dampak ke depan, apa yang harus bisa dilakukan oleh bangsa ini atau oleh pemerintah, oleh Pak Prabowo sebagai Presiden negara ini, apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir semua dampak-dampak negatif. Begini, dalam hal ini ketatanegaraan kita mengatakan bahwa negara berdasarkan atas hukum, bukan negara berdasarkan atas kekuasaan. Ketika hukum masih berjalan dan sudah berjalan, tiba-tiba Presiden mengambil keputusan memberi amnesti dan abolisi. Ini memang terkesan bahwa kekuasaan di atas segalanya, politik di atas segalanya, bukan hukum di atas segalanya. Negara tidak berdasarkan hukum, tapi negara berdasarkan kekuasaan. Akhirnya terkesan seperti itu sekarang. Pertanyaannya, bisa saja
segalanya bisa ditempuh oleh presiden sepanjang kalau itu berjalan maka membahayakan keadaan negara kita. Itu boleh-boleh saja. Karena bagaimanapun tugas presiden adalah menyelamatkan negara dan bangsa ini, menyelamatkan rakyat ini. Itu bisa saja. Pertanyaan kita, apakah kalau abolisi dan amnesti tidak diberikan untuk Hasto dan untuk Tom Lembong, apakah itu membahayakan negara? Apa yang membahayakannya? Penjelasan seperti inilah yang harus dijawab oleh presiden ke depan. Meskipun itu tidak dapat diganggu-gugat ya, keputusan prerogatif presiden, tapi secara moral presiden wajib mempertanggungjawabkan keputusan ini. Dia harus memberikan penjelasan kepada masyarakat kita. Apa yang mendasari pemikiran Anda untuk mengeluarkan kebijakan abolisi dan amnesti seperti itu? Jika tidak, maka kesan sebagai negara berdasarkan kekuasaan makin kuat. Jika tidak ya, maka makin kuat. Karena orang akan menganggap bahwa kekuasaan adalah segalanya. Presiden itu apapun yang dia buat, dia tidak perlu harus bertanggung jawab. Dia tidak perlu mempertanggungjawabkan kembali kepada masyarakatnya. Itu akan terkesan seperti itu. Maka menurut saya, secara etika politik, etika kenegaraan, apapun keputusan atau kebijakan presiden, dia harus kembali menjelaskan pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban etika dia terhadap rakyat. Sehari sesudah presiden mengeluarkan keputusan abolisi dan amnesti untuk kedua terpidana ini, terpidana korupsi dan penyuapan ini, dari istana lewat pemerintah termasuk Menteri Kehakiman, Menteri Hukum lah ya, memberi klarifikasi atau penjelasan kepada masyarakat mengapa abolisi dan amnesti diberikan kepada Tom Lembong dan Hasto. Alasannya bahwa demi menjaga persaudaraan antar anak bangsa. Yang kedua, demi stabilitas politik atau demi stabilitas sosial. Ini kan menunjukkan bahwa presiden mau mengatakan bahwa kasus ini apabila dilanjutkan, misalnya apabila Tom Lembong dilanjutkan kasusnya, maka akan terjadi huru-hara ya, atau akan terjadi kegaduhan, atau bangsa ini atau negara ini akan bisa bubar misalnya gitu ya. Situasi negara bisa chaos gitu. Kita harus bertanya, apakah memang jika dua kasus ini berjalan terus ke jalur hukum sampai ke titik penghabis atau titik finish yang ditempuh dalam jalur hukum kita di Indonesia yang berlaku, maka apakah akan berbahaya bagi negara? Berbahaya bagi pemerintah, berbahaya bagi masyarakat. Sekarang kita lihat ya. Pertama, kita lihat kasus ini, kasus Tom Lembong, itu perdebatan di ruang pengadilan sudah sampai kepada Tom Lembong harus melakukan kebijakan pengimporan gula. Itu atas dasar perintah atau atas dasar suruhan Pak Jokowi sebagai presiden pada waktu itu. Maka ketika alur hukum kita sudah sampai di situ, mestinya hukum kita belum mandek, belum buntu. Hukum kita bisa berjalan terus, yaitu dengan memanggil Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Dia harus menjelaskan sebagai saksi ya, dia katakanlah sebagai saksi dalam hal ini, saksi dari seorang pejabat negara pada waktu itu. Dia harus menjelaskan kepada masyarakat atau kepada hakim, atau dalam status hukum dia sebagai saksi, dia harus menjelaskan apakah benar dia perintah pada waktu itu. Yang kedua, perintah bunyinya apa? Sebenarnya tidak ada masalah. Memangnya kalau Pak Jokowi dipanggil ke pengadilan terus negara ini akan kacau apa? Ada indikasi kekacauan apa? Pak Jokowi sudah biasa kok mempertanggungjawabkan atau berhadapan sama hukum, masuk Mabes, Polri, dipanggil Metro Jaya, Polda Metro Jaya, dipanggil oleh pengadilan di Surakarta baru soal ijazah. Biasa saja itu, nggak ada kekacauan apapun. Kalau Pak Jokowi dipanggil ke pengadilan, memberi kesaksian atas kasus Tom Lembong ketika penyampaian Tom Lembong sudah sampai kepada bahwa dia diperintah oleh Jokowi, maka lanjutkan. Hakim memanggil Pak Jokowi. Kalau hakim sudah memutuskan menjatuhkan vonis bersalah bagi si Pak Lembong, ya Pak Lembong kan punya hak untuk membela dirinya. Ada mekanisme hukum yang akan dia punya hak untuk menggugat kembali ke pengadilan bahwa dia tidak bersalah. Dia bisa menggugat lagi, peninjauan kembali bisa berlaku. Nah, ini kan seolah-olah bahwa
Tom Lembong tidak punya hak lagi untuk menggugat. Nggak bisa. Tom Lembong punya hak untuk menggugat. Jadi ada dua. Kalau hakim tidak meneruskan, hakim tidak memanggil Pak Jokowi, berarti kan sudah kesalahan ada di pihak Pak Lembong. Jadi Pak Lembong sudah divonis hakim nanti. Oke, setelah divonis, masih hukum kita kan masih terbuka bagi orang yang mau gugat kembali. Dia melakukan peninjauan kembali, bisa. Ada mekanisme hukum yang akan berjalan secara alamiah, secara konstitusional. Tidak perlu ada intervensi politik seperti ini. Jadi timing soal waktu tidak tepat bagi Pak Prabowo untuk masuk memberi abolisi dalam kasus yang sedang berjalan ini. Yang kedua, kasus Hasto Kristianto. Perkembangan terakhir argumentasi yang dibangun oleh pihak Hasto, baik pembelaan diri dia atau fakta yang terungkap di pengadilan adalah dia melakukan penyuapan kepada anggota KPU pusat dalam rangka pergantian atau penukaran anggota DPR PDIP yang terpilih dari daerah berbeda tapi kok bisa mewakili daerah berbeda lagi itu. Nah, jadi Hasto dianggap menyuap kepada seorang anggota KPU. Itu tuduhannya. Mekanisme hukum juga yang akan membangun, yang akan memberi kesempatan bagi Hasto untuk melakukan pembelaan diri. Apakah dia yang bersalah atau siapa yang bersalah, atau dia tidak bersalah, atau dia tidak pernah menyuap. Dia harus membela dirinya. Yang kedua, kalau dia menyuap benar, pertanyaannya, dia atas suruhan siapa? Dia kan sekjen. Di atas sekjen masih ada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, siapakah yang menyuruh dia? Orang yang menjalankan perintah Ketua Umum PDIP ini, apakah secara hukum dia bersalah kalau dia menjalankan perintah Ketua Umum? Atau yang memerintah yang salah, Ketua Umum yang salah? Maka siapapun yang salah di sini ya silakan, mekanisme hukum juga. Silakan Megawati dipanggil ke pengadilan. Silakan dia memberi kesaksian. Entah kesaksian yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Mbak Megawati dalam Pak Jokowi dalam kasus Tom Lembong dan Mbak Megawati dalam kasus Hasto. Silakan mempertanggungjawabkan dua-dua orang ini. Apakah kalau Mbak Megawati dengan Jokowi harus masuk ke pengadilan terus negara ini akan hancur? Gimana penjelasannya? Gimana hubungannya? Bahwa koruptor-koruptor di negara ini sejak reformasi, selama reformasi 20-an tahun ini, sudah banyak pejabat-pejabat negara, ada yang ketua-ketua partai yang sudah masuk penjara juga karena terbukti korupsi. Negara biasa-biasa saja, rakyat di bawah biasa-biasa saja, nggak ada masalah apa-apa. Ya, jadi rakyat kita tuh sebenarnya sudah dewasa menerima keadaan pejabat mereka atau pemimpin mereka atau elit mereka divonis masuk penjara. Rakyat kita tuh sudah terima. Pertanyaannya, yang tidak terima itu siapa? Siapa yang tidak terima di sini? Jangan-jangan yang tidak terima adalah para elit sendiri. Ya, para pejabat itu sendiri. Para ketua parpol sendiri yang tidak terima. Rakyat biasa-biasa saja. Tidak ada alasan ya. Saya kira tidak ada alasan, tidak ada kegentingan, tidak ada indikasi bahwa negara ini akan hancur. Negara ini akan kacau. Kalau Mbak Megawati dan Pak Jokowi akan masuk ke pengadilan sebagai saksi. Bahkan habis dari saksi terus mereka akan berpindah menjadi tersangka. Tidak ada masalah. Siapa yang bilang negara ini akan hancur? Siapa? Atau siapa yang bilang bahwa pemerintah ini akan tidak stabil? Tidak ada. Saya kira tidak ada kok. Kalau tidak ada, maka siapa? Siapa yang tidak stabil? Siapa yang tidak mau bersaudara? Dalam hal ini berarti begini, kalau sampai Megawati terseret dan Jokowi terseret, jangan-jangan ini para elit sendiri yang tidak mau bersaudara, yang tidak bisa menerima keadaan bahwa di sana seret, nanti saya seret dia, di sana seret, saya seret dia lagi. Maka saya pikir ini adalah subjektivitasnya Pak Prabowo. Sebenarnya yang ini adalah mengganggu kestabilan mereka sebagai elit. Tapi mereka mengatakan negara, mengatasnamakan negara akan hancur, akan goncang. Memangnya sejak kapan bahwa nama-nama Megawati, Soekarno Putri, nama Prabowo Subianto, nama Joko Widodo, nama SBY, nama siapa Erlangga Hartarto, nama-nama sejumlah nama-nama elit ini adalah menjelma menjadi negara? Tidak ada. Semua kita punya hak yang sama mengatasnamakan negara ya. Tapi dalam hal ini siapa sih yang berbahaya di sini?
saya pikir bukan, jadi dalam hal ini tidak ada indikasi yang menyatakan negara ini dalam keadaan bahaya. Kalau sampai Megawati atau Presiden Prabowo ataukah SBY atau Erlangga Hartarto atau siapapun yang mau masuk pengadilan bahkan memberi kesaksian bahkan menjadi terpidana, tidak ada. Tidak ada orang yang akan goncang, tidak ada orang yang akan porak-poranda. Persoalannya, kalau sampai terjadi porak-poranda, ya itu artinya kan para elit sendiri yang tidak dewasa, para elit sendiri yang menyangkal politik etis. Kalau ditersangkakan marah, kalau dibongkar marah. Jadi kalian sendiri, elit sendiri yang tidak dewasa, elit sendiri yang bermental cengeng, yang bermental cerai-berai, yang bermental tidak dewasa. Kalau tersangka masalah, heboh, rame. Jadi harus terkesan, elit itu selalu harus terkesan sebagai orang baik semua, orang hebat semua. Ya nggak begitulah. Masyarakat kita ini cukup tahu kok bahwa uang negara itu hilang berapa, hilang seberapa banyak yang hilang, dan kira-kira siapa yang menjabat, ya yang mencurinya, ya rakyat mesti tahu, ya mesti yang punya jabatan lah yang mencuri. Berarti kan para elit sendiri yang tidak dewasa, para elit sendiri yang tidak mau bersaudara, para elit sendiri yang tidak mau taat kepada ketatanegaraan kita. Nah, apa dampak kepada kehidupan bernegara kita? Dampaknya kepada kehidupan bernegara kita, masyarakat atau publik Indonesia kita akan semakin tidak percaya kepada negara ini, akan semakin tidak percaya kepada penguasa, akan semakin tidak percaya kepada hukum. Hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, negara dianggap tidak adil, orang dianggap mempermainkan hukum, orang dianggap mempermainkan politik, politik tidak etis. Kesan ini akan menjadi buah bibir masyarakat, akan semakin kuat. Kesan ini akan semakin kuat mendalam di sanubari masyarakat kita. Orang menjadi makin antipati, makin tidak percaya kepada penguasa, makin tidak percaya kepada negara kita, makin tidak percaya kepada pemerintah kita, makin tidak percaya kepada elit-elit kita. Berikut lagi, kasus ini memberi antipati. Kasus Tom Lembong akan semakin kuat orang mengatakan bahwa Jokowi lah yang bersalah dalam hal ini. Jokowi lah yang perintah. Kok Jokowi belum membuat kesaksian di pengadilan, baru memberi kesaksian, belum menyampaikan data yang sebenarnya, hak dia belum disalurkan, hak dia belum diwadahi oleh negara ini dalam hal dia harus menjelaskan di pengadilan. Kok tiba-tiba masyarakat kan sudah punya image. Ini kan masyarakat punya image. Jangan-jangan nih Pak Jokowi ini benar-benar nih dia perintah nih. Jangan-jangan Pak Jokowi ini yang punya ulah juga nih terhadap impor gula pada waktu itu. Jadi kasihan menurut saya itu yang akan jadi korban di sini oleh Pak Jokowi. Dianggap sebagai orang yang pihak yang berulah. Pak Jokowi dianggap pihak yang berulah. Berulah dalam arti membuat kehilangan uang negara, membuat kebijakan yang merugikan masyarakat kita ketika impor gula datang, ketika masyarakat dalam surplus gula di Indonesia. Kasus pemberian abolisi kepada Tom Lembong ini, di satu sisi memang ini yang menyelamatkan Tom Lembong, nama baik Tom Lembong. Tapi menyelamatkan lewat keputusan politik seorang presiden. Tetapi bagi Pak Jokowi ini merugikan. Abolisi kepada Tom Lembong menunjukkan bahwa Pak Jokowi adalah seorang pemain tanpa vonis hakim, tanpa pembuktian kebenarannya. Jadi tapi lewat abolisi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, maka Jokowi makin kuat kesan bahwa dialah yang punya ulah. Selama ini kan orang anggap bahwa Pak Jokowi berulah dalam hal mengkriminalisasikan Pak Tom Lembong. Tapi dengan adanya abolisi ini orang akan membuat satu kesimpulan baru lagi, yaitu selain dia menjadi kriminalisasi Tom Lembong, dia juga sebagai pelaku dalam hal impor gula yang melanggar hukum. Tapi saya tidak menyangkal ya bahwa Pak Prabowo itu orang baik. Pak Prabowo tidak punya niat untuk merusak nama baik Jokowi atau merusak Pak Tom Lembong atau merusak Megawati atau merusak SBY. Tidak, saya tidak ragu bahwa komitmen Pak Prabowo terhadap orang lain itu baik kepada orang yang pernah berjasa kepada dia seperti Pak Jokowi, apalagi ya, maupun orang yang pernah mengecewakan dia, itu bagi Pak Prabowo itu tidak pernah dia
balas dendam, tidak pernah berpikir negatif tentang orang lain atau tidak apalagi balas dendam. Saya yakin dia tidak punya itu. Tetapi akibat dari itu akan punya dampak terhadap orang lain, terhadap Pak Jokowi terutama. Dampak buruk terhadap Pak Jokowi. Satu label lagi untuk Pak Jokowi adalah seorang dianggap orang lain sebagai pemain dalam hal impor gula bermasalah pada waktu itu. Situasi politik di sini maka sebagian orang yang pembenci Jokowi akan semakin pekat kebencian mereka terhadap Pak Jokowi. Para pecinta Pak Jokowi sekarang selama ini yang mencintai Jokowi bisa ada yang bisa goncang juga, bisa percaya bahwa Pak Jokowi sebagai pelaku juga dalam hal impor gula. Padahal orang memvonis Pak Jokowi tanpa Pak Jokowi harus mempertanggungjawab, memberi penjelasan di pengadilan. Ini adalah keputusan politik Pak Prabowo yang berdampak negatif terhadap Pak Jokowi. Dan dampak umumnya adalah masyarakat publik kita, warga negara kita makin kehilangan kepercayaan mereka terhadap negara ini. Makin tidak percaya kepada hukum kita, makin tidak percaya kepada pejabat elit kita, makin tidak percaya. Dampak lain dari masalah ini adalah misalnya Hasto juga sama ya. Ketika Hasto divonis bersalah, harusnya bisa diteruskan. Tapi kalau diteruskan bisa menyodok ke atasan Pak Hasto. Sebab orang yang membuat keputusan sebuah organisasi kan ada di tangan ketua umum. Bahkan bisa jadi kalau memang pergantian antar waktu, pergantian penukaran calon anggota DPR ini, itu kan harus melalui ketua umum. Maka bisa jadi kasus ini akan terseret sampai ke nama ketua umum, sampai ke Megawati. Orang akan mulai tidak percaya. Kalau menyangkut orang atasan, orang bawah, maka orang bawah yang ditekan, orang atasan yang diselamatkan. Maka makin kuat ketidakpercayaan publik terhadap hukum kita. Makin kuat suara-suara yang sumbang, suara negatif terhadap hukum kita. Bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini dampak buruk sekali. Dampak buruk yang kedua adalah ketika hukum sedang berjalan, bahkan hukum tidak sedang mandek ini. Hukum sudah lancar berjalan, tinggal mengalir terus sampai begitu ada orang yang harus dipanggil pertanggungjawaban atau dia memberi kesaksian, itu kan dihentikan oleh presiden. Itu kan berarti dibuntu. Belum buntu sebenarnya, tapi presiden yang membuat keputusan yang terlalu gegabah, terlalu cepat. Dalam situasi negara tidak ada masalah apapun. Presiden buruk juga bagi Pak Presiden Prabowo. Masyarakat akan melihat, Pak Prabowo ini cuma omong-omong saja. Dia bilang dulu waktu kampanye, dia bilang saya akan kejar koruptor sampai ke lautan Atlantik sampai ke manapun. Ternyata yang di depan mata dia sendiri, yang di Jakarta sendiri juga, dan orangnya tidak lari apa-apa, tidak lari kemana-mana. Dibebaskan juga. Pembicaraan Pak Prabowo di waktu kampanye dengan di waktu menjadi presiden bisa berbeda. Sekarang orang sudah mulai hafal loh Pak Prabowo itu, bahwa pembicaraan dia selalu berbeda ketika dia belum jadi presiden, ketika masih dalam kampanye, masih dalam iklan itu berbeda. Dia banyak hal berbeda di antara kedua masa ini. Masa sebelum dan masa sesudah berbeda. Komitmennya bisa hilang, kegarangan dia, komitmen dia pada waktu sebelumnya bisa berbeda. Contohnya dulu kan, guru-guru harus dinaikkan gajinya 2 juta per bulan. Itu mulai dari adanya dia tuh, Hasim, bicaranya seperti itu. Ternyata tidak ada apa-apanya. Ya, itu kan pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Jadi orang akan mengatakan bahwa ini presiden kita ini kok cuma omong-omong saja, tidak bisa membuktikan ya. Lah orang hukum sudah berjalan untuk koruptor kok dia menghentikannya. Itu kan berarti kan, Pak Presiden kita ini cuma omong-omong saja. Jadi ketika dulu Pak Prabowo kata omong-omong ini dikenakan kepada Pak Anies Baswedan pada waktu Pilpres, maka sebenarnya kata-kata ini juga sekarang juga kena sendiri di Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo sendiri juga ya termasuk omong-omong juga. Tidak bisa membuktikannya. Banyak hal ya yang Pak Prabowo tidak bisa membuktikan omongan dia. Contoh lainnya ya,
ketika masa Pak Jokowi sudah membubarkan HTI dan FPI, tiba-tiba sekarang baru ada kekacauan di Pemalang. Itu kan FPI dengan masyarakat forum yang menamakan diri mereka sebagai pewaris atau Wali Songo itu kan dengan FPI ketika Rizik Syihab ceramah di Pemalang baru-baru ini. Nah itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya omongan Pak Prabowo dalam hal misalnya lanjutkan dari Pak Jokowi, banyak hal yang tidak dilanjutkan loh. Satu contoh itu tadi. Lah, Pak Jokowi sudah membubarkan HTI dan FPI, di masa Prabowo kok ada yang muncul lagi. Kita mengharapkan bahwa di masa Pak Presiden berikut akan tambah banyak ormas yang dibubarkan. Mungkin ada parpol yang akan dibubarkan juga. Kalau yang berindikasi-indikasi yang intoleran misalnya. Nah, tapi ternyata tidak juga. Itu kan banyak hal ya. Terus banyak hal saya kira kata dilanjutkan yang disematkan oleh Pak Prabowo kepada pasangan dia dulu. Ketika Pilpres dulu bahwa akan melanjutkan Pak Jokowi. Tapi ternyata para pendukung Pak Jokowi baik kan yang mendukung maupun tidak mendukung juga mencatat sekarang bahwa tidak banyak yang dilanjutkan juga oleh Pak Prabowo. Salah satunya ya, misalnya Pak Jokowi dulu kan lebih banyak dia berada di masyarakat kita, di masyarakat kecil, turun ke bawah, dia mengunjungi masyarakat kecil itu aktif sekali. Tapi sekarang Pak Prabowo lebih banyak di Jakarta dan di luar negeri. Jadi apa-apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak terwujud dalam kata dilanjutkan dulu yang dipakai oleh Pak Prabowo. Berarti pertanyaannya, Pak Prabowo kata dilanjutkan yang dipakai pada waktu masa kampanye. Berarti Anda cuma untuk mengelabui para pendukung Pak Jokowi. Seolah-olah Anda melanjutkan, ternyata akhirnya banyak yang tidak melanjutkan. Kesan saya itu begini, Pak Prabowo ini dibanding Pak Jokowi yang kerja Pak Jokowi, maka kelihatannya Pak Prabowo ini adalah omong, kerja, omong. Jadi omongnya lebih banyak daripada kerjanya. Di berbagai forum, di berbagai podium, Pak Prabowo sukanya omong pidato. Tapi kinerja nyata dibanding Pak Jokowi jauh. Sampai setahun ini jauh. Pak Jokowi itu setiap minggu bahkan paling tidak setiap bulan lah. Mesti ada proyek-proyek besar yang dia resmikan. Ini sekarang nih sudah 10 bulan nih jarang ya kita publik melihat Pak Prabowo meresmikan proyek-proyek besar, jarang. Jadi banyak hal tradisi kebiasaan Pak Jokowi, etos kerja Pak Jokowi yang tidak bisa dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Jadi itu sejumlah dampak buruk ya. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo kalau keadaan sudah jadi begini. Pertama, ini memang hak prerogatif presiden. Tetapi hanya presiden pula yang bisa mencabut keputusannya sendiri. Apakah presiden tidak boleh mencabut keputusan yang dia sudah lakukan? Bisa. Karena apa? Ya itu prerogatif presiden. Prerogatif dia memutuskan dan prerogatif juga bagi dia untuk membatalkan keputusan. Jadi pembatalan keputusan itu merupakan sebuah keputusan juga. Misalnya keputusan untuk abolisi kepada Tom Lembong, keputusan untuk memberikan amnesti, ya itu sebuah keputusan. Tapi memutuskan untuk membatalkan amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto, itu adalah keputusan juga. Itu adalah prerogatif presiden juga. Jadi prerogatif presiden itu bukan memutuskan saja, tidak bisa dibatalkan. Tidak. Membatalkan adalah sebuah keputusan juga. Dalam hal ini, kalau di negara bijaksana, maka salah satu tugas Presiden Prabowo sekarang adalah membatalkan kembali pemberian amnesti dan abolisi. Abolisi kepada Pak Tom Lembong, amnesti kepada Pak Hasto Kristianto. Kembali memberikan kekuasaan penuh kepada yudikatif untuk kembali melanjutkan perkara ini, kasus ini. Tom Lembong lanjutkan kasusnya dan termasuk melanjutkan dalam arti pembelaan mereka, usaha-usaha hukum mereka untuk membela dirinya. Silakan dilanjutkan. Yang berikut lagi, kalau sudah pembatalan seperti ini, maka ya bolehlah kalau mau abolisi atau kalau mau memberi amnesti bolehlah bersama-sama dengan warga negara yang lainnya di Indonesia, bersama dengan terpidana lainnya. Yaitu orang harus menjalani hukuman dulu lah. Kan ada syaratnya juga, ada yang berapa persen dia sudah menjalankan hukuman, dia mendapat ini pengampunan ini.
kalau pemotongan ini dia dipercepat bebasnya, itu kan ada syaratnya. Masa warga negara lain yang curi ayam, yang curi ubi di kebun orang untuk dapat makan hari itu, masa mereka harus menjalani hukumannya paling tidak ada yang 50%, ada yang 23% dulu masa hukum dia jalankan, baru dia dibebaskan atau dia diampuni oleh presiden setiap 17 Agustus, setiap hari kemerdekaan. Masa Hasto baru divonis kok belum masuk penjara juga sudah diampuni, sudah dihapus. Masa Tom Lembong baru divonis hakim aja proses hukum mereka masih berjalan terus, dia masih punya hak untuk menggugat lagi pun sudah dipotong oleh presiden. Itu kan kelihatan sekali Pak Presiden bahwa Anda termasuk kasar sekali terhadap rakyat Indonesia. Masa ada rakyat lainnya atau koruptor yang lainnya semua menjalani masa hukuman sampai lama dulu baru Anda memberi abolisi atau memberi amnesti. Tapi kok sama Tom Lembong dan kepada Hasto kok Anda begitu sigap Anda memberi pengampunan kepada mereka. Menurut saya itu tugas presiden pertama adalah menjelaskan kepada masyarakat, pertanggungjawaban seorang presiden terhadap masyarakat tentang apa yang membuat Anda menjatuhkan keputusan abolisi dan amnesti kepada dua terpidana ini atau dua tersangka ini. Oke lah, Anda sudah menjelaskan bahwa mengganggu persaudaraan atau menggoncangkan persaudaraan antar bangsa, antara anak bangsa, dan mengganggu stabilitas keamanan atau stabilitas politik kita. Maka Anda harus menjelaskan apa indikasinya, apa ukurannya yang membuat sebuah negara akan goncang atau sebuah pemerintah akan goncang kalau kasus dua orang ini dilanjutkan. Anda harus menjelaskan itu. Yang kedua, Anda punya hak prerogatif juga untuk membatalkan kembali keputusan Anda sendiri. Tidak ada yang melanggar hukum. Presiden meralat kembali keputusannya bukan melanggar hukum. Tapi masih dalam koridor hukum juga, yaitu prerogatif presiden untuk membuat keputusan atau meralat keputusan itu. Pihak lain tidak bisa, tapi presiden sendiri bisa. Yang berikut, kalau Anda membuat keputusan berubah, meralat kembali, memang akan merusak citra Anda sebagai presiden yang dianggap tidak matang dalam mengambil keputusan, dianggap tidak kuat, tidak kokoh dalam membuat keputusan, dalam berpendirian atau bersikap. Tapi menurut saya itu lebih baik daripada merusak nama baik Jokowi dan merusak citra ketatanegaraan kita yang bahwa hukum bisa dipermainkan, hukum bisa diintervensi oleh kekuasaan politik, bermain seenaknya dalam hukum. Jadi membuat orang akan mempertanyakan bahwa negara ini berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan hukum. Itu yang membuat citra buruk negara ini nanti. Jadi menurut saya oke lah Anda dianggap, kalau Anda meralat kembali keputusan ini, maka Anda akan dianggap sebagai pemimpin yang tidak kokoh pendiriannya, tidak matang, tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Tapi itu jauh lebih baik daripada merusaknya sebuah ketatanegaraan kita, yaitu kekuasaan di atas segalanya, di atas hukum. Itu pendapat saya. Ada dua pendapat saya tentang apa yang harus dilakukan, dan ada 3 hal yang saya katakan bahwa ada dampak buruk terhadap nama baik Jokowi dan terhadap kepercayaan publik terhadap negara ini atas kasus amnesti dan abolisi ini. Dan yang kedua, saya menyatakan bahwa Anda, Presiden, harus mempertanggungjawabkan, menjelaskan kepada publik tentang apa indikasi kekacauan atau indikasi kekisruhan negara ini. Kalau 2 perkara ini harus dilanjutkan, 2 tokoh ini harus dilanjutkan perkaranya. Atau termasuk dengan Pak Jokowi atau Ibu Megawati dibawa ke pengadilan untuk mereka beri saksi atau mereka akan jadi tersangka. Mana penjelasannya? Mana indikasinya bahwa negara akan kacau, negara ini akan hancur? Anda harus menjelaskan. Dan yang kedua, Anda harus plus minus ya, tapi kita akan harus memilih minus malum ya. Kita harus minus malum, artinya memilih yang risiko paling kecil. Korbankan perasaanmu Pak Prabowo untuk meralat kembali keputusan ini, bahwa Anda mencabut kembali keputusan amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan kepada Hasto ini. Silakan bagi mereka yang tidak setuju dengan saya, silakan menanggapi, silakan beri komentar di bawah ini, supaya ada kekayaan pikiran kita, supaya ada kekayaan wawasan dan ada kekayaan pilihan pemerintah, pilihan Pak Prabowo
atas kasus ini. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.